Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Winarti. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk matematika kelas 12 itu materi yang pertama yaitu tentang peluang ya. Kemudian subbab yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Itu ada 3 macam, yaitu aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, serta aturan pengisian tempat atau filling slot ya. Kemudian untuk aturan penjumlahan, itu digunakan ketika terdapat kejadian yang saling berlainan atau kejadian yang saling asing. Misalkan pada kejadian yang pertama atau pada cara yang pertama itu terdapat P1 ini, kemudian pada cara kedua terdapat P2 dan seterusnya sampai cara ke N dengan Pn, maka kemungkinan kejadiannya terjadi dalam P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai dengan Pn cara. Contohnya ini Tony, seorang pengusaha memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantornya ya. Yang pertama itu dia menggunakan mobil. Dia punya mobil 3, sedan, pickup, dan minibus. Kemudian yang kendaraan yang kedua yaitu jenis sepeda motor. Sepeda motornya ada 2 yaitu Honda dan Yamaha. Berapa banyak cara Tony pergi ke kantor? Yaitu mobil ditambah motor, 3 plus 2 sama dengan 5. 5 itu siapa saja sih? Apa saja sih? Ya, Tony bisa yang pertama pakai sedan, mobil sedan. Yang kedua bisa pakai mobil pick up. Yang ketiga bisa pakai mobil minibus. Keempat dia bisa pakai motor Honda ya. Yang kelima dia bisa pakai motor Yamaha. Oke, paham ya? Kita lanjutkan yang kedua yaitu aturan perkalian. Aturan perkalian itu suatu kejadian yang dapat terjadi dalam n tahap ya, n tahap yang saling berurutan. Jadi kalau tadi aturan penjumlahan itu 2 kejadian yang saling lepas, artinya saling asing, itu bisa, oh saya bisa pakai motor saja atau pakai mobil saja, nggak perlu pakai dua-duanya ya. Nah kalau pada aturan perkalian itu kejadiannya terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, artinya harus melewati tahap pertama, nanti ada tahap kedua, dan selanjutnya sampai pada tahap yang ke N. Maka kejadiannya itu terjadi dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali Qn sampai N ya. Contohnya misalkan Arya memiliki 3 baju. Bajunya itu ada kemeja panjang, kemeja pendek, dan kaos. Kemudian memiliki 2 celana ya, celana panjang dan celana pendek. Ada berapa banyak cara Arya berpakaian? Itu tinggal jumlah bajunya kalikan jumlah celananya, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 cara. 6 cara itu bisa jadi kemeja panjang dengan celana panjang, 1, kemeja panjang dengan celana pendek, 2, kemeja pendek dengan celana panjang, 3, kemeja pendek dengan celana pendek, 4, kaos dengan celana panjang, 5, kaos dengan celana pendek, 6. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tahapannya, ada urutannya ya, pakai baju dan pakai celana. Kemudian aturan pengisian tempat yang ketiga atau filling slot. Misalkan disediakan angka 1 sampai 5 jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila
tidak boleh ada angka yang berulang. Angka yang disediakan itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka. Kemudian langkah yang kedua kamu tentukan kotaknya. Kotaknya yang disusun itu ada berapa? Oh, ada 2 angka. Berarti saya punya 2 kotak, kotak puluhan dan kotak satuan ya. Kemudian pengisiannya ini kotak yang pertama atau kotak puluhan itu diisi 5. Diisi 5 karena angkanya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kotak yang kedua diisi 4. Kenapa 4 sih? Karena tadi soalnya itu angkanya tidak boleh berulang. Jadi kalau semisalnya angka 1 ini sudah kita gunakan di kotak puluhan, di kotak satuan angka 1 tidak boleh dipakai lagi. Maka angka yang dipakai tinggal berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 angka. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk ada 5 kali 4 sama dengan 20 bilangan. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Ibu punya 4 angka yaitu angka 2, 4, 6, dan 8. Jika akan dibentuk bilangan ratusan. Nah, ini ada ratusan, berarti nanti kotaknya ada 3. Berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila boleh ada angka yang sama, ya, angkanya boleh berulang. Jadi seperti Ibu katakan, kita kotaknya ada 3, ratusan, puluhan, satuan. Kotak yang pertama diisi 4 karena ada, ini Ibu salah ya, ada 4 angka ya, ada 2, 4, 6, dan 8, ada 4 angka. Kemudian kotak yang kedua juga diisi 4 karena angkanya tadi boleh berulang. Kemudian kotak yang ketiga juga diisi angka 4 karena tadi angkanya boleh berulang. Sekali lagi ya, yang angka 5 ini tadi Ibu salah. Ini 4 karena angkanya ada 4, 2, 4, 6, dan 8. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk ada 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 bilangan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ibu punya angka, nah ini ada angka spesialnya, itu angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Ada 8 angka. Berapa banyak bilangan ratusan ganjil yang dapat dibentuk? Yang A, ini angkanya boleh sama atau berulang. Kemudian yang B, angkanya boleh berbeda atau tidak boleh berulang. Ini ya, kita punyanya angka, ada angka nolnya. Angkanya boleh sama. Kemudian tadi pertanyaannya ratusan ganjil. Kotaknya ada 3 ya. Kotak yang pertama diisi 7 karena ada 7 angka bukan 0 ya. Karena ada 7 angka bukan 0 ini angkanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di kotak ratusan diisi angka 7 di sini. Kenapa 0 itu tidak boleh di depan? Ya. Karena kalau di sini diisi 0, misalkan ya 0, 1, 1. Bacanya berapa? 11. Dia bukan angka ratusan. Padahal yang diminta itu angkanya ratusan. Oke, paham ya? Jadi angka 0 itu tidak boleh di depan. Kemudian kotak yang kedua diisi 8 karena angkanya tadi boleh berulang. Jadi tetap diisi sejumlah angka ya. Kemudian angka yang ketiga atau kotak yang ketiga diisi 3 karena tadi yang diminta itu ratusan ganjil, yaitu ada 3 ya. Angka 1, 3, dan 9. Jadi banyaknya angka yang terbentuk ada 7 kali 8 kali 3 sama dengan 168.
8 bilangan. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua yaitu angkanya tidak boleh sama. Kotaknya sama ini. Ada 3, ratusan, puluhan, sama satuan. Kemudian karena tidak boleh berulang, kita kerjakan dari belakang ya. Kita cari dulu angka yang ganjil. Angka 1, 3, sama 9. Jadi pada kotak ketiga diisi 3 angka, yaitu angka 1, 3, dan 9. Kotak yang pertama itu kan kalau boleh berulang kan ada 7 angka ya ini ya. Angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Tetapi angka 1 atau 3 atau 9 kan sudah dipakai di kotak satuan. Seandainya angka 1 sudah dipakai, ini sudah dicoret ya atau dihapus. Berarti pada kotak yang pertama masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pada angka ratusan diisi 6 angka. Ini 6. Kemudian angka 0 itu kan tidak boleh depan sendiri, makanya tadi isinya 6 ya. Kemudian kotak yang kedua diisi 7, karena tadi sudah terpakai 2 angka. Oke, terima kasih. Nanti apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di dalam grup WA. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.